Jadi dikatakan di dalam kitab yang sehingga kita memungkinkan untuk taklid buta, enggak. Tapi demi apa? Baik, sebelum kita bacakan kitab sebelum kita bacakan kitab ini dulu, syarah warakat, kita bacakan dulu Fatihah kepada para ulama Syekh Al-Juwaini, kemudian kepada di antaranya Syekh yang lain, yaitu Syekh Jalaluddin Mahalli, dan juga kepada Hasyiah Ahmad Dimyati, ya. Kepada mereka kita kirimkan Fatihah. Lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemarin kita telah di halaman 13, ya, yang paling bawah sendiri, ya. Kita telah membacakan terkait zahir dan muawwal. Ini saya agak sedikit bacakan dulu sedikit dari Jam'ul Jawami, ya, terkait dengan zahir dan muawwal. Dan juga kemudian saya juga akan bacakan pada hari ini terkait misalnya kitab fikih, ya, Mahalli, ya, yang merupakan salah satu penjelasan atau syarah daripada Minhajut Thalibin milik daripada Imam Nawawi rahimahullah, ya, yang mana Minhajut Thalibin banyak orang agak kesulitan memahami, ya, makanya kemudian ada kitab syarah penjelasannya, yaitu kitab fikih Mahalli itu. Ya, ini menjadikan standar di pondok-pondok salaf seperti di Lirboyo, di Ploso, Sidogiri, dan sebagainya. Dan ini penting bagi kita untuk memahami fikih Syafi'i, ya, karena apa? Ya, karena memang fikih Syafi'i ini ada di mana tempat kita, ya, hidup, ya, yang mayoritas bermadzhab Syafi'i. Dan tentu kita dalam banyak hal, ya, kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, memutuskan dengan fikih Syafi'i. Nah, dan juga Minhajut Thalibin merupakan mukhtasar daripada kitabnya Imam Rafi'i, ya, mukhtasar daripada muharrar dari kitabnya Imam Rafi'i. Nanti kita jelaskan siapa Imam Rafi'i, siapa Imam Nawawi, dan juga siapa itu Jalaluddin Al-Mahalli itu. Nanti kita akan jelaskan. Jadi di dalam kitab Zahir dan Muawwal, di kitab Jam'ul Jawami, ya, ini saya bacakan Jam'ul Jawami. Az-zahiri utawi zahir, ya, adapun, jadi kalau ada utawi itu kalau dalam bahasa Jawa artinya mubtada, ya. Iku ma dalla dalalatan dzanniyah. Ini saya agak ulang lagi, ya, walaupun nanti kita akan bacakan terkait dengan af'al, ya, af'alu hadhihi tarjamah fi'lu sahibatus syariah, yakni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakhlu imma ayakuna fi ala wajhil qurbah. Nanti kita bacakan itu. Baik, di kitab Jam'ul Jawami dikatakan az-zahiru utawi zahir iku ma dalalatan dzanniyah. Zahir adalah lafaz, ya. Adapun zahir adalah, ya, itu adalah lafaz yang menunjukkan dalalatin, ya, makna dengan dilalah yang sifatnya dzanniyah, ya. Dilalah yang sifatnya dzanniyah. Apa artinya dzanniyah, ya? Maksudnya tuh bahasa singkatnya adalah yang diungguli atau lebih unggul. Ya, di dalam kitab As-Sulam dikatakan dzanni, ya, itu adalah idrakur raji li ahadil amrayni. Ya, artinya adalah mengetahui mana yang lebih unggul, lebih rajih, ya, li ahadil amrayni, daripada salah satu di antara dua perkara. Gitu. Dan hampir semuanya dalam masalah-masalah fikih itu semua adalah, sebagaimana kita jelaskan, adalah mabin ala ghalabatul dzan, di mana diambil, ya, mana yang paling kuat, mana yang paling rajih. Di dalam Kitabul Warakat kemarin kita bahas juga di awal-awal itu, dzanni itu adalah tazwidul amrayni ahaduhuma azharu minal akhar. Jadi
mencari ya mencari yang paling mana yang paling benar di antara dua perkara, ahaduhuma, di antara salah satu keduanya, yaitu azharu minal akhar, dianggap dia lebih kuat daripada yang lainnya. Itu pengertian daripada dhanni ya, az-zahiru madalla dalalatan dhanniyah ya. Makanya kemudian Syekh Athiyatul Alibi ya, seorang Amir Khurasan ya, itu pernah mengatakan ya di dalam sebuah daurahnya mengatakan yang bagi qati utamai ya anil wusulil yakin fi kulli masalah ya, hendaknya ya memutuskan sampai pada taraf yakin ya di dalam setiap permasalahan. Maksudnya ini masailu ya, yang aku maksudkan di sini adalah permasalahan yang sifatnya khilaf wal ijtihad ya. Karena masalah-masalah fikih ini banyak khilaf ya. Banyak yang kemudian ulama beristihad di dalamnya ya untuk mengetahui satu produk hukum. Karena para ulama masing-masing berbeda di dalam memahami sebuah dalil. Makanya nanti kita akan bagaimana dalam mazhab Syafi'i melihat perbedaan-perbedaan tersebut. Karena ada pendapat-pendapat yang sifatnya mu'tamad, pendapat-pendapat yang kuat, dan ada pendapat-pendapat yang lemah di kalangan para mazhab gitu. Bagaimana mereka memahami terhadap dalil-dalil tersebut gitu. Ya, karena kalau nggak gitu Imam Syafi'i pernah mengatakan ya, misalnya beliau mengatakan ar-ra'yi shawabun yahtamilul khata', ar-ra'yu ghairu khata' yahtamilul shawab. Mazhabku ini atau pendapatku ini, ra'yuku ini itu benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran gitu. Artinya dhanni di sini adalah 30% bisa digugat ya. Kebenarannya 70%, tetapi 30% masih bisa diperdebatkan ya. Dan ini bagaimana para ulama kemudian cara memahami dalil itu sendiri ya. Lalu saya lanjutkan lagi, nastamir hamlul zahiri alal muhtamatu marjuh ya, muhtamalil marjuh fa inna humila lidalilin fasahihun ya. Jadi sedangkan takwil, at-takwil wa ta'wilu utawi takwil iku hamlul zahir ya, itu mengarahkan dalil yang sifatnya zahir ya, ala muhtamilu ya, yang kemudian apabila diarahkan berdasarkan muhtamilu marjuh ya, kemungkinan makna yang sifatnya marjuh yang diungguli ya, fa inna humila lidalilin, maka apabila didasarkan pada dalil ya sahih fasahihun ya, dalil maksudnya lidalilil sahih, dengan dalil yang sahih, aulima ya yuzannu dalilan fafasidun ya, berdasarkan sesuatu yang diduga sebagai dalil, maka disebut ini adalah takwil yang sifatnya dalilun fafasid, maka dia fasid ya, yang dianggap ya, aula li syai'in ya, atau tanpa dasar apapun ya, falaibun ya, maka disebut laibun ya, ini cuma main-main saja ya, la ta'wilun ya, bukan disebut sebagai takwil. Itu tuh ya pengertian daripada makna zahir dan makna muawwal ini dalam kitab Jam'ul Jawami ya. Baik, kita coba bacakan lagi ya, lanjutan yaitu fi'lus sahibutu syariah. Antum lihat di halaman paling terakhir, di paragraf terakhir, af'alu hadhihi tarjamah fi'lus sahibutu syariah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'lus sahibutu syariah maksudnya adalah perbuatan-perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini disebutkan sebagai sahibus syariah ya, yakni yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhlu imma ayakuna ala wajhil qurbah ya, maka ya tidak lepas ada kalanya dilakukan sebagai pendekatan diri, kurbah ya, diarahkan kepada kurbah, pendekatan diri, wat ta'ah, dan juga ketaatan, aula yakunu ya, atau tanpa ada unsur semacam ini. Maksudnya apa? Wa in kana ala wajhil qurba wa ta'ah fa inna dalilun ala ikhtisasu bihi yuhmalu ala ikhtisas ya. Maka jika perbuatan tersebut sebagai pendekatan diri kepada Allah
ya, wa ta'ah dan juga ketaatan. Manakala fa inna dalilun ditemukan, ya, menunjukkan kepada dalil, ya, alal ikhtisas, ya, yang mengkhususkan bagi nabi, ya, bihi kepada nabi, ya, domirnya hi ini kepada nabi, yuhmalu alal ikhtisas, ya, maka diarahkan khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti apa? Kaziyadatihi nikah ala arba'atan niswah. Ya, contohnya adalah seperti, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi, maksudnya lebih daripada arba'atan niswah, menikahi lebih daripada 4 istri. Ya kan? Ini tidak saja dalam masalah ini, di dalam hadis Sunan Tirmidzi, ini kitabnya saya bacakan juga, yaitu dalam bab, ya, di halaman 62, ya, babu ma ja'a fi karahiyatil withalil shaim. Ya, ini bab tentang, ya, dimakruhkannya puasa withal, ya. Withali shaim. Maksudnya puasa withal itu bagaimana? Yaitu puasa tanpa berbuka. Ya, tanpa sahur, tanpa buka, ya. Di sini dijelaskan hadatsana Nasrun ibnu Ali, ya, Jahdami, hadatsana Bishr ibnu Mufaddal wa Khalid ibnu Haris an Sa'idin an Qatada an Nasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuwasilu, janganlah kalian, ya, berpuasa, ya, withal, ya, la tuwasilu qalu, lalu penuhan sahabat mengatakan begini kepada Rasulullah, wa innaka tuwasilu, ya, engkau ya Rasulullah, ya, itu melakukan puasa withal, ya Rasulullah, ya, tuwasilu ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah melakukan puasa withal. Inni lastu ahka ahadikum, ya, sungguhnya aku lastu ka ahadikum, aku ini nggak sama di antara kalian. Kenapa? Inna rabbi yut'imuni, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, Rabbku ini, yut'imuni, memberikan aku makan, ya, dan juga wayashkini, dan juga memberikan aku minum, ya. Nah, ini hadis ini bicara secara mutlak, ya, secara mutlak bahwa dilarang, ya, untuk mengadakan puasa withal, ya. Kenapa? Karena dimulai imbuhannya adalah la nafi, ya. Bicara nafi, ya, itu adalah, ya, ada istilahnya apa namanya? Sebentar. Ada namanya al-aslu fin nahyi al-mutlaqu yaqtadi dawam. Ya, jadi ada kaidah usul yang mengatakan yang namanya asal daripada larangan itu adalah mutlak, secara mutlak adalah yaqtadi dawam, maka dia harus ditinggalkan selamanya. Misalnya larangan la taqrabu zina, ya, jangan daripada dekati zina. Ini sifatnya apa? Larangan yang sifatnya mutlak, ya, sampai kapanpun tetap harus dijauhi, ya. Ya, kemudian apalagi, ya, larangan-larangan terkait misalnya meminum minuman keras, innamal khamar wal maisir, ya, rijsun min amalin syaitan fajtanibuh, dan seterusnya. Ya, ini larangan yang mutlak yang harus dijauhi, gitu. Tapi bagaimana kemudian kalau larangan tersebut, ya, ada, ya, bagaimana kemudian di dalam hadis Bukhari ternyata ada kalimat misalnya begini, saya coba terkait misalnya ya, an Abu Hurairah, dari di sini ada hadis yang misalnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, an Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqulu la tuwassilu, ya, janganlah kalian, di sini dilarang, pertama, ya, dilarang atuwassilu, maksudnya jangan kalian berpuasa withal. Ya, fa'ayyukum idza arada. Nah, kemudian ternyata ada kalimat misalnya fa'ayyukum, wahai kalian semua, idza arada,
Kalau kalian menginginkan an yuwasilu, ya, fal yuwasilu hatta sahar. Ya, kalau kalian ingin berpuasa wisol, maka berpuasa wisolah hatta sahar. Maksudnya dia melakukan puasa wisol sampai lakukanlah hingga sahur. Ya, sahur itu artinya apa? Dia makan, ya, menjelang subuh tersebut. Lalu sahabat mengatakan, "Qalu fa innaka tuwathilu ya Rasulullah." Ya. Bagaimana kemudian engkau ya Rasulullah melakukan puasa wisol? Ya, qala inni lastu ka ahayatikum inni ubituli, ya, mut'aim. Ya, sama dengan hadis ini. Ya, tapi di hadis Bukhari ini, ya, yang dikeluarkan, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, melalui jalur Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Kemudian hadis Bukhari ini disebutkan misalnya 1963 nomornya. Ya, hadisnya hadis sahih. Tetapi kita bisa memahami hadis ini tidak bisa hanya satu-satunya, ya. Hadis Bukhari yang lainnya juga dikatakan, ya, juga secara mutlak mengatakan. Makanya kemudian di sini para ulama berbeda-beda pendapat terkait puasa. Puasa apa? Puasa wisol, ya. Pertama, ada yang memang melarangnya. Kenapa melarangnya? Ya, dalam mazhab Syafi'i di sini dijelaskan, ya, di hadis ini, di hadis Tirmidzi ini, ya. Ya. Qala, ya, berkata wa fil bab, ya. Qala di sini maksudnya berkata Imam Bukhari, ya. Kalau di sini kalau ada perkata qala di hadis Sunan At-Tirmidzi berarti Imam Bukhari. Wa fil babi an Ali wa Abi Hurairah an wa Aisyah wa Ibnu Umar wa Jabir wa Abi Sa'id, ya, Abi Sa'id Al-Khudri wa Bashirin wa Ibnu Khassas. Jadi di sini bab-bab seperti ini juga diriwayatkan, ya, pertama oleh Ali bin Abi Thalib dan juga dari Abu Hurairah dan juga Aisyah juga meriwayatkannya. Ya, dan Abdullah Ibnu Umar juga meriwayatkan, dan Jabir juga meriwayatkan, dan Abu Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan, ya, wa Bashir Ibnu Khassasiyah, ya, dan juga Bashir. Ya, qala Abu Isa, berkata Imam At-Tirmidzi, dalam ini adalah Abu Isa, hadisun Anasin hadis, ya, hadisun hasanun sahihun. Ya, jadi kata Imam At-Tirmidzi, hadis dari Anas ini merupakan hadisun hasan, hadis yang sifatnya hasan, ya, dan sahih. Wal amalu ala hadzal inda ahli ilmi, dan ini diamalkan oleh sebagian daripada ahli ilmu, ya, tentang kemutlakan larangannya puasa wisal. Ya. Ya, karihu wisalu wa fisyam, ya, tidak saja mengharamkan dan juga membencinya, ya, memakruhkannya, ya, sampai kepada makruh li tahrim, ya, sampai pada derajat keharaman, ya, kaitannya dengan karihul wisala fisyam, ya. Wa ruwiya an Abdullah ibnu Zubair annahu kana yuwasilu ayyamu wa la yuftir. Ya, diriwayatkan, ya, dari Abdullah ibnu Zubair annahu, bahwasanya kana yuwasilu, ya, adapun puasa wisol ayyam, ya, sepanjang hari yang tidak berbuka, ya. Saya ingin mengajak antum bagaimana para ulama memahami hadis-hadis tersebut, ya. Kenapa ada ulama yang kemudian melarangnya, dan ini dalam mazhab Syafi'i melarangnya secara mutlak, ya. Ya, karena memang puasa wisol dilarang, ya, karena memang bisa, ya, antum bisa bayangkan ada yang sampai kuat 15 hari gitu, ada yang sampai kuat sampai 1 minggu, padahal dalam ilmu kesehatan, ya, kita bisa tidak makan itu 1 minggu. Sebentar saya jawab dulu. Waalaikumsalam. Mbak, habis zuhur bisa, Mbak? Saya lagi ada pengajian. Mbak, ya. Nanti ditelepon lagi, Mbak. Assalamualaikum. Ya. Kenapa mereka sampai mengharamkan? Karena memang bisa memudaratkan. Antum misalnya ingin berbuat kebaikan, ya, mengamalkan sunnah gitu.
tapi satu sisi akan menimbulkan mudarat misalnya. Karena memang Nabi ini nggak sama dengan kita. Ya, Nabi diperbolehkan karena apa? Karena Nabi ini salah satu mukjizatnya adalah ya dia sampai kuat melakukan puasa Wisal karena memang nggak sama Nabi dengan para sahabat gitu. Lastu ka'hadin, ya aku ini tidak sama dengan salah satu di antara ahadikum, ya tidak sama dengan di antara kalian gitu. Aku diberikan makanan gitu, ya, dan aku diberikan minum juga gitu. Jadi ada istilahnya darul mafasid muqaddamun ala jabil masali. Ya, karena memang bisa memudaratkan, membahayakan kita. Ya, kalau dia nggak kuat secara fisik dan sebagainya, ya puasa wisal ini justru membahayakan. Makanya kemudian ya, dan bisa akan mengganggu ibadah-ibadah yang lainnya. Ini kemudian para ulama yang kemudian mengharamkannya, ya, karena terkait masalah itu. Dan ini merupakan mazhab daripada mazhab Abu Hanifah, ya. Imam Malik juga mengatakan demikian secara mutlak, Syafi'i juga. Bahkan Ibnu Hazm ya menegaskan akan haramnya, ya. Ya. Kemudian pendapat kedua adalah pendapat yang membolehkan. Ya, pendapat yang membolehkan ya adalah pendapat seperti Abdullah bin Zubair, karena dia memang mampu, ya, sahabat Nabi ini, ya. Bahkan diceritakan bahwa beliau melakukan puasa wisal sampai 15 hari. Ya, sampai dikatakan karena mengambil daripada pendapatnya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, yang mana mengatakan ya idza aradat yusilu falyasilu hatta sakhar, ya. Ya, kalau kalian mengatakan melakukan puasa wisal, maka sampaikanlah kepada sahur itu sendiri gitu. Nah, ini ada istilahnya di kalangan para ulama-ulama usuli, ya, itu mengatakan bahwa al-amru ba'dan nahi, ya. Jadi kalimat perintah, ya, ba'dan nahi setelah larangan berarti adalah yubidul ibahah. Ya. Ada kaidah yang mengatakan ya kalimat perintah ya setelah larangan maka berarti ibahah, maka dia boleh. Ya, sebab yang lebih mudah dimengerti ialah adanya kebolehan tersebut. Apa yang mudah dimengerti ya adalah arti maksud yang sebenarnya gitu. Sebagaimana kemarin ada yang menanyakan kepada saya terkait ziarah kubur. Ya, ziarah kubur memang pernah dilarang. Ya, pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian dinasah. Ya, kemudian akhirnya dibolehkan. Ini menasah hadis dengan hadis gitu. Contoh misalnya dalam hadis riwayat Muslim dikatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur maka fazaruha. Ya. Dulu aku nahaitukum ya melarang kalian untuk an ziyaratil kubur. Ya, melarang kalian ziarah kubur. Tapi sekarang fazuruha, maka aku ziarahlah untuk taklid buta, enggak. Tapi demi apa? Demi keseragaman, ya, demi bagaimana para ulama-ulama itu memahami hadis. Karena imam mujtahid mutlak itu adalah orang yang paling paham terhadap sunnah. Ya, makanya nanti kita bahas kenapa fikih Imam Syafi'i itu seperti itu. Gitu. Ini terkait puasa wisal ini. Ya, ini termasuk yang kemudian masuk dalam kategori yang sifatnya ya ikhtisas bagi Nabi, yaitu arba'atun niswah, ya, bolehnya dia menikahi 4, ya, kemudian dia puasa wisal dan sebagainya. Lalu kemudian berpendapat bahwa puasa wisal tersebut adalah masalah rincian. Jadi dia dirinci, ya. Hukum puasa wisal itu dirinci, ya, masih dibolehkan hingga waktu sahur, ya, namun menyegerakan berbuka puasa ketika tenggelam matahari. Dan itu lebih afdol. Jika ditambah lebih dari itu maka dihukumi makruh. Inilah pendapat daripada Imam Ahmad, ya, Ishaq Ibn Ruwai, ya. Dan kemudian sebagian daripada ulama-ulama, ya, Malikiyah ada, ya, sebagian, ya, tapi bukan pendapat mu'tamad dalam mazhab Maliki, ya. Dan juga ada sebagian Ibnu Khuzaimah, ya, daripada Imam Syafi'i, juga sebagian sekelompok daripada ulama-ulama ahli hadis, ya. Jadi itu
ya. Jadi dalam memandang hadis tuh yang begitu jutaan banyak itu perlu daripada pemahaman ya ulama yang memahami terkait hadis-hadis ya, dari bandingkan kita yang baca cuma terjemahan saja ya, itu lebih parah lagi gitu ya. Jadi kita bermadzhab itu bagaimana para ulama-ulama mustahid mutlak itu ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah ya, itu lebih disukai oleh para salaf ya, para ahli fikih itu. Sebagaimana kemarin kita jelaskan terkait Imam Ahmad, seorang perawi hadis. Ngapain kita bermadzhab ya, kita kenapa nggak langsung saja kepada Quran as-sunnah aja ya, cara antum memahami sunnah itu yang jadi masalah sebetulnya gitu ya. Nggak punya perangkat tentang nasah mansuh, tidak mana perangkat terkait dengan mana am mana khas ya, makna mutlak muqayyad, lalu kemudian antum memahami hadis seperti itu apa saja terjemahannya lagi kita baca, nggak bisa gitu. Makanya kemudian bermadzhab ini adalah bagaimana cara berdalil, bagaimana cara beristimbat dalil, dan bagaimana cara memahami dalil. Bermadzhab itu. Maka kata Syekh Yusuf Al-Ghufais, seorang daripada ulama Lajnah Daimah, ya, beliau mengatakan bahwa bermadzhab itu adalah bab min tartibil ilmi. Dia pintu daripada pintu-pintunya ilmu itu sendiri. Ya. Ya. Cara berdalil Imam Syafi'i, ya. Cara berdalilnya Imam Ahmad, cara berdalilnya Imam Maliki itu punya metode, ya, cara-cara yang berbeda dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ka ziyadatun nikah ala arba'atin niswah. Wa illam yadullu dalilun ya. Wa in lam yadulla dalilun la yakhtassu bihi li anna Allah Ta'ala qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Dan apabila dalil tersebut tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dikhususkan kepada Nabi. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Artinya apa? Artinya adalah fayuhmalu 'alal wujub, ya. Maka kemudian perbuatan tersebut diarahkan kepada wajib menurut sebagian daripada ba'di ashabina, ya. Ya, fayuhmalu 'alal wujubi inda ba'di ashabina, ya, kemudian diarahkan menjadi wajib sebagaimana pendapat daripada ashab daripada mazhab Imam Syafi'i. Siapa aja ashab Imam Syafi'i? Imam Muzani, Al-Buwaiti, kemudian ada yang namanya Imam Rafi'i, Imam Romli, ada lagi yang namanya Imam An-Nawawi, ya, salah satu daripada walaupun mungkin ya derajat mereka sampai ya bisa saja kepada mujtahid ya, tapi kemudian mereka bermadzhab ya, mengikuti pada Imam Syafi'i gitu. Fi haq ya, fi haqqihi wa haqqina ya, baik bagi Nabi ya dan juga bagi kita juga ya, hak ya bagi Nabi dan juga bagi kita ya, karena Nabi juga sebagai sahibus syariah ya. Ya, ada sisi-sisi manusia ya, ana basarum mislukum yuha di surat Al-Kahfi ya, di ayat-ayat akhir itu. Ya, aku ini manusia seperti kalian ya, seperti mislukum yuha, cuma dia diberikan wahyu oleh Allah. Artinya apa? Agar tidak ada alasan bagi kita sebagai umatnya tidak mengikuti beliau. Kenapa? Ada sisi-sisi manusiawinya ya, yang sehingga ya, makanya di dalam pengajian Gus Baha itu ya, Nabi itu kalau makan tuh dia terang-terangan ya di depan rumah dan sebagainya ya, kemudian makan dan sebagainya. Biar apa? Biar sisi-sisi kemanusiaannya itu terlihat, sehingga tidak ada alasan bagi ya semuanya umatnya untuk tidak mengikuti beliau ya. Kadang beliau kelaparan ya, kadang beliau juga suka gadein ya, gadein baju besinya untuk apa? Untuk makan, untuk memenuhi dapur beliau. Itu sisi-sisi kemanusiaan Nabi ya. Bahkan sampai Nabi mengganjal perutnya dengan batu dan sebagainya. Ini apa maksudnya ya? Ada sisi-sisi kemanusiaan Nabi juga gitu. Nabi juga kelaparan dan sebagainya gitu. Nah, ini kemudian
berbeda ya. Salah satu kenapa ini cerita di Gus Baha ya, kenapa Nabi Isa sampai kemudian dituhankan, karena memang hampir sisi-sisi kemanusiaannya nggak terlihat gitu ya, nggak kelihatan dia makan, tidak kelihatan dia bersedih ya, serius dan sebagainya. Dan ini yang akhirnya kemudian dia dituhankan oleh umatnya gitu. Makanya kemudian tragedi ini, masalah seperti ini ya, itu dibahas oleh ulama-ulama fikih. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan bahwa dirinya adalah ana basyarun mislukum ya, saya sama manusia seperti kalian ya. Tapi kemudian juga ada dalil-dalil yang kemudian mengkhususkan hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Fi haqqihi wa haqqina ya, yang tidak saja hak bagi Nabi dan juga hak bagi kita, li annahul ahwatu ya, wa min ashabina qala ya, man qala yuhmalu 'alan nadab ya. Kemudian ya, baik bagi Nabi dan juga bagi kita ya, karena hal ini lebih berhati-hati, akhwat ya, ihtiyat ya. Wa min ashabina ya, sebagian daripada ashab ya, daripada Imam Syafi'i, man qala yuhmalu 'alan nadab, sampai ada menyatakan ini diarahkan kepada sunnah. Kenapa? Li'annahul muhaqqiqu ba'dat thalab ya, dikarenakan sebagian ya, karena hal itu diyakini setelah adanya muhaqqiqina ba'dat thalab ya, diyakini sebagai sebuah adanya tuntutan. Wa minhum man qala yatawaqqafu fihi ya, sebagian ashab yang lain menyatakan ditangguhkan, yatawaqqaf ya, ditangguhkan. Kenapa? Ya, lita'arrodi adillati fi dzalik ya. Karena dalil-dalil yang menjelaskan ya, wajib dan sunnah saling bertentangan ya. Inilah kita perlunya bermazhab ya, sehingga kita tahu, wah ini ternyata wajib, bahwa ini wah ini sunnah ya. Jangan sampai kemudian ya, di kitab As-Sulam Taufik di ayat halaman 9 itu dikatakan ya, aujibu man lam yujib ya, mewajibkan yang bukan wajib ini termasuk min kabair ya, termasuk dosa besar ya. Hati-hati ya, mewajibkan yang bukan wajib sama dengan mengharamkan yang bukan haram ya. Sampai daripada usul daripada paham-paham Khawarij itu adalah waya kaidun dan ban malaisa bidzanbin ya, meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa ya. Wa in kana ala wajhi ghairu wajhil qurbah, apabila perbuatan tersebut memiliki unsur ya ghairu wajhil qurbah, selain daripada pendekatan diri kepada Allah wa ta'at dan juga ketaatan, fayuhmalu alal ibahah, maka diarahkan pada yang mubah, boleh dilakukan artinya ya. Ka'akli wasyarbi ya, sebagaimana makan dan minum, fi haqqihi wa haqqina ya, dan baik itu bagi Nabi maupun juga baik bagi kita. Makanya sunnah itu di dalam kitab Ushulul Fiqh Imam Abu Dzarrah ya berkata, sunnah itu nanti sunnah itu ada yang sifatnya sunnah yang penekanannya sifatnya adalah sunnah muakkadah ya, ada ghairu muakkadah, ada di bawahnya. Dan dia mengatakan ya, berjalannya Rasulullah, kemudian cara-cara berpakaian Rasulullah, cara makan dan minum, itu maksudnya ibahah ya, di bawah daripada muakkadah dan ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah itu apa? Misalnya dengan akikah, itu masuk para ulama-ulama sebagian ada yang mengatakan itu adalah sunnah muakkadah ya. Salat ke masjid ya berjamaah, itu masuk kepada sunnah muakkadah yang ditekankan gitu. Ada ghairu muakkadah ya, sunnah-sunnah yang sifatnya tidak muakkadah ya, terkait misalnya ada yang mengatakan itu bukan ghairu muakkadah terkait dengan akikah dan sebagainya ya. Ada yang ulama mengatakan cara-cara sunnah ya dan lainnya ya, banyak sekali ya sunnah-sunnah yang lain yang bukan masuk kepada kategori ghairu muakkadah ya. Lalu seperti
cadar, ya, kemudian apa itu maksudnya kepada ulama mengatakan adalah afdoliyat saja. Ya, tapi dalam ashab Imam Syafi'i ada juga yang mengatakan itu sebagai sunnah muakkadah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penjelasan kita pada pagi hari ini, jadi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua jenis, ya. Pertama, yang memiliki unsur pendekatan diri dan ketaatan, ini dirinci, ya. Ada dalil yang mengkhususkan bagi Nabi, maka diarahkan khusus bagi Nabi, ya. Seperti Nabi memiliki daripada 4 istri, seperti Nabi melakukan puasa withal dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah tidak ada dalil yang mengkhususkan bagi Nabi, maka tidak ada dikhususkan juga bagi Nabi, ya. Dan itu diarahkan pada wajib menurut sebagian daripada ashab Imam Syafi'i, dan juga hak bagi Nabi dan juga hak bagi kita, ya, sehingga kita boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar, ya, itu adalah orang yang selalu, ya, mengikuti sampai cara jalannya, ya, cara berkudanya, tempat yang dia singgahi, tempat di mana Nabi buang air kecil dan sebagainya, dia pun juga di situ sampai segitunya, ya. Maka ini biasa disebut sebagai ahlul hadis, ya, sebagai ahlu apa? Madrasatul ahlul hadis, ya, ya. Sedangkan di Kufah di Irak itu ada madrasatul ahlu ra'yi, ya. Maka dikit-dikit kias, dan itu merupakan produk daripada madrasahnya daripada Ibnu Mas'ud, ya. Dan sebagian lain juga mengarahkan, ya, selain daripada wajib, ya, adalah mengarahkan kepada sunnah. Yang menentukan ini wajib, ini sunnah, itu hanyalah para ulama-ulama yang bisa, ya. Makanya jangan jauh daripada ulama, ya. Karena memang kalau kita sendiri cara memahami, apalagi dia sok tahu, ya, belagak menjadi mufti, ya, ini bahaya sekali. Karena ada istilahnya al-haditsul mudillatun ila lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Jangan coba-coba kita tidak memahami fikih, kita bisa memahami secara letterlek daripada nas-nas dan juga asar. Dan sebagian ashab Imam Syafi'i juga mengatakan ini juga ditangguhkan. Ditangguhkan maksudnya itu tidak komen, ya, apakah ini sunnah, apakah ini wajib. Jadi yang kedua adalah, ya, memiliki unsur selain daripada pendekatan diri dan ketaatan, maka diarahkan kepada mubah, ya, boleh dilakukan seperti makan dan minum, cara berpakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya, ya. Ini ada pertanyaan misalnya, apa perbedaan kurbah pendekatan diri dengan taat dan ibadah, ya. Di sini dikatakan di dalam kitab Nafahat, ya, bahwa qala ba'duhum ta'ah ghairul qurbah wal ibadah li anna ta'ata imtithalan amri wa nahyi wa qurba ala yataqarrabu bihi bi syartin ma'rifatil mutaqarrabi ilaihi wal ibadatu wa yata'abbadu bihi bi syartin niyyah wa ma'rifatul ma'bud, ya. Artinya di sini menurut sebagian para ulama, ya, qala ba'duhum ta'ah terkait dengan taat, ya, terkait dengan mentaati perintah, ya, dan larangan, kurba adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri dengan syarat mengetahui zat yang dikehendakinya, yang hendak didekatinya, maksudnya seperti itu. Dan ibadah adalah salah satu digunakan untuk menyembah dengan syarat niat dan mengetahui zat yang disembah. Itu maksudnya seperti itu. Di kitab Nafahat di halaman 93. Nah, ini kitabnya ada nih. Nastamir, kita lanjutkan lagi. Wa iqraru sahibus syariah. Adapun ikrar ini maksudnya pengakuan, ya, diamnya Nabi. Ya, ini dianggap sebagai sebuah pengakuan. Wa iqraru sahibus syariah, dan ikrar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan sebagai sahibus syariah alal qaul, ya, pemilik syariah atas ucapan dari seseorang, min ahadin, ya, dari seseorang, huwa qaulun sahibus syariah, maka itu artinya menyamai perbuatan daripada Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam aika kaulihi, sebagaimana yaitu perkataannya wa iqraruhu alal fi'li, ya, sebagaimana perbuatan, ya, seseorang, ya, min ahadin kafi'lihi, ya, di antaranya salah satunya adalah apa yang dilakukan li'annahu ma'sumun, ya, karena beliau ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'sumun, ya, dia terjaga ya an yukir ahadan ala mungkarin, ya, misalun dzalika iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, ya, karena beliau terjaga dari memberi pengakuan kepada seseorang atas kemungkaran, ya. Contohnya dari ikrar-ikrar, ya, di atas adalah pengakuan Nabi kepada Abu Bakrin, yaitu kepada Abu Bakar. Ala qaulihi, atas pernyataannya bi'ita'i salbin, ya, yaitu memberikan harta salap, ya. Nabi Abu Bakar ini memberikan harta salap, ya, harta hasil lucutan dari musuh, ya, jadi dilucut, ya, diambil itu yang pada musuh yang terbunuh, ya, bi'ita'i salbin qatil, yang terbunuh, ya, lika ya kan, liqatilihi wa iqraruhu Khalid ibn Walid, ya, dan juga kepada pembunuhnya, ya. Contoh lain adalah pengakuan Nabi terhadap Khalid bin Walid ala aklid dabab, ya, dab, ya, mutafakun alaih, yaitu ketika Khalid bin Walid memakan yang namanya hewan dab, ya, kadal gurun, ya, kardun, ya, kardun kadal gurun, nah gitu kan. Nah, itu kadal guna mutafakun alaihima, ya, dan ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa ma fu'ila fi waqti, ya, perbuatan yang dilakukan oleh semasa Nabi hidup, ya, sallallahu alaihi wasallam fi ghairu majlisihi, ya, wa 'allima bihi, ya. Jadi perbuatan-perbuatan Nabi maka hukumnya seperti perbuatan yang dilakukan oleh majelis beliau, ya. Seperti mengetahuinya wa alima bihi, dan sebagaimana mengetahuinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisi. Ya, sebagaimana mengetahuinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sumpah Abu Bakar As-Siddiq, ya, apa terkait ka ilmihi bihalfin Abi Bakrin radhiyallahu anhu anahu la ya'kulu ta'am fi waqtil ghaidhihi fi waqtil ghaidhihi thumma akala lamma rahul akla khairan lahu kama yu'khadhu min haditsin Muslim, ya, fil at'imahu, ya, jadi gini, ya, sebagaimana sumpahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, tidak akan memakan makanan, ya, saat dia dalam keadaan emosi, ya. Jadi dia bersumpah tidak akan makan makanan, ya, padahal fi waqtil ghaidhi, ya, dalam waktu dia emosi, ya, tsumma akala lamma ra'ahul akla khairan, ya, padahal kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, kembali makan setelah menyadari bahwa makan itu lebih khairan, lebih baik, lahu kama yu'akhadhu min haditsin Muslim, ya, sebagaimana keterangan yang dikutip daripada hadis riwayat Muslim dalam bab at-imah, ya. Jadi pernah, ya, dalam keadaan emosi, pernah juga Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, ya, dia tidak akan memberikan lagi nafkah kepada orang-orang yang ditanggungnya dikarenakan ikut menyebarkan hadisul ifki, dan itu juga kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai, ya, perbuat Allah itu menjadi penyebab penghalang kita untuk berbuat baik. Ya, ini sama dengan ketika kita sudah terlanjur berbaiat, ya, dan itu mengatasnamakan Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala dijadikan alasan untuk menghalangi antum untuk berbuat baik, gitu loh. Artinya apa? Melepaskan baiat itu. Makanya kemudian para ulama, ya, memberikan kafarat, ya, dengan puasa, apakah dengan bersedekah atau membebaskan budak.
nastamir. Jadi ikrar di sini ya secara bahasa ya itu artinya adalah mengakui. Ya, secara istilah ikrar ini adalah juga takrir. Ya. Adalah Nabi Muhammad SAW dia diam, ya, dia tidak mengingkari. Ini juga merupakan ikrar, pengakuan atau sebuah perkataan atau perbuatan orang lain, ya, yang menurut sebagian pendapat, ya, ikrar juga menyakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan di depan atau juga di belakang Nabi di masa Nabi Muhammad SAW masih hidup dan beliau mengetahuinya, ya, karena hal ini diposisikan sama dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya adalah apakah ikrar ini bisa dijadikan hujah? Ya, maka jawabannya bisa saja, ya, dijadikan hujah. Ini dalilnya di mana? Ya, inilah perlunya kita ngaji. Ya kan? Satu, Nabi mengetahuinya. Jika Nabi tidak mengetahuinya, maka tidak dapat menjadi hujah. Itu syaratnya. Yang kedua, kondisi Nabi mampu mengingkarinya. Ya, syaratnya itu. Yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang diakui ucapan dan perbuatannya termasuk mereka yang tunduk pada dan taat kepada syariat. Ya, seperti misalnya perbuatannya Abu Bakar, perbuatannya daripada Utsman bin Affan, perbuatannya Ali bin Abi Thalib, perbuatannya Umar bin Khattab. Karena memang ada juga asar yang mengatakan misalnya fa'alaikum di dalam kitab Bahrul Muhit juz yang ketiga, ya, di halaman 273 saya bacakan, wa inna ma yakunu taqriru hujjatan bi syurutin ka ahaduhuma, ya, ahaduha an ya'lama bihi wa illam ya'lamu bihi la yakunu hujjah. Asyarat ats-tsani ayakuna qadiran ala inkaru, ya, kadza qala Ibnul Hajib wa ghairu, ya, wa ghairuhu syartun tsalits kunu muqarri alal fi'li munqadan di syar'i sami'an muti'an fal mumtani'u kal kafir la yakunu taqriru fi haqqihi dalan alal ibahah fi haqqa bihi al imam haramain, ya, munafik, ya, maksudnya gitu. Jadi kata Imam Haramain di sini, ya, dikatakan sesungguhnya takrir dapat dijadikan hujah. Fa inna ma yakunu takrir hujjah, ya. Tapi dengan bisyurutin, dengan syarat-syarat, salah satu di antaranya ada ahaduha, ya, ayya'lama bihi, ya, itu diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fa illam, jika tidak mengetahuinya, ya, dikatakan la yakunu hujjah, maka bukan hujjah, ya. Itu. Asani ayyakuna qadiran, ya, kedua jika Nabi mampu mengingkarinya, ya, kada, ya, qala Ibnul Hajib wa ghairu dan yang lainnya, ya. Dan ketiga ala syartus tsalits, ya. Ya, yang ketiga tadi yaitu orang yang diakui ucapan dan perbuatannya termasuk mereka yang tunduk kepada syariat. Jika orang tersebut kafir, ya, tidak beriman, ya, dia munafik dan sebagainya, maka ini tidak dianggap, ya. Apakah ada perbuatan Nabi, ya, pertanyaan lagi, ya, apakah ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kita yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah? Jawabannya ada, ya, ada jawabannya, ya. Ya, ini perbuatan yang sifatnya privasi, ya, per individu, ya, lumrahnya tidak diketahui oleh umum, ya, contoh hubungan intim. Ya, ini nggak perlu tahu orang, ya, kan ada dikit-dikit, wah, malam Jumat sunnah Rasul, nah ini nggak benar nih, ya, tuh hati-hati antum tuh, ya, seakan-akan sunnah Nabi itu cuma itu aja, padahal yang kaitannya dengan hubungan intim ini kita nggak perlu tahu juga, gitu. Itu insting aja lah, itulah manusia, gitu, ya. Ini banyak, ya, yang kadang saya khawatir bisa jadi cenderung istihza, ya, ma'ala-ala, ya, daripada sunnah Nabi, dan itu bisa, ya, membatalkan keimanan kita, ya, atau yang tidak jelas, ya, sampai tidaknya kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalnya berzakat dengan susu yang dikentalkan,
Ya, sahabat berkata, ya, kami mengeluarkan fitrah, ya, zakat, ya, di zaman Nabi itu satu sok berbentuk susu kental, ya, dan tidak diketahui apakah zakat yang dilakukan oleh sahabat ini kabarnya sampai kepada Nabi atau tidak. Nah, ini, ya, referensinya di kitab, ya, Bahrul Muhit, ya, wa kharaja min hadza ma fu'ila fi asrihi mimma la lam yattali'u alaihi ghaliban kaqaulihim kunna yujami'u wa naqsalu wa ma fu'ila fi ahdihi alaihi salam wa lam yu'lamu intinsyaruhu wa intinsyaran yablughu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa kharaja min hadza ma fu'ila fi asrihi, jadi mengecualikan dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diketahuinya perbuatan yang dilakukan di masa Nabi fi asrihi mimman lam yattali'u alaihi ghaliban, ya, hal-hal yang umumnya tidak terlihat, ya, kaqaulihim sebagaimana, ya, dikatakan adalah kunna nujami'u, ya, sebagaimana misalnya kami bersetubuh, ya, dan kemudian apa, wa naqsalu ini dia kata kaslan, ya, maksudnya kami kendur, ya, malas, capek, ya, wa mafu ila fi ahdihi, ya kan, serta perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, ya kan, wa mafu ila fi ahdihi alaihi salam, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang tidak ma'walam yu'lam intinsyaruhu, yang kemudian tidak tersebar, ya, tidak diketahui tersebarnya kabar, ya, wa yablughu Nabi, dan tidak tersampainya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Kemarin saya masih ada beberapa pertanyaan, kalau nggak salah ada beberapa. Silakan yang mau tanya, tafadhol. Saya coba sambil bicara sambil jalan. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan, ya. Kemarin, ya, ada yang tanya, sebelum sempat saya jawab karena waktu sudah azan pada waktu itu. Sekarang udah 10:30. Baik, yang mau tanya silakan. Jadi kemarin terkait surat Az-Zumar, ya, ayat 3, ya, itu bukan, ya, nasah terkait. Nah, besok kita bahas masalah nasah, ya. Tadi juga kita jelaskan, ya. Jadi ibadah ziarah kubur itu tidak dinasah dengan ayat Az-Zumar ayat 3 tadi, ya. Ya, itu bukan kaitannya, bukan ini, nggak nyambung, ya, bukan pertanyaan seperti itu. Dan ini sudah saya tulis juga, gitu. Jadi memang ziarah kubur sempat pernah dilarang oleh Rasulullah. Kuntu nahaitukum an ziarah. Dulu masalah ziarah kubur itu dilarang. Ini dilarangnya dengan hadis. Lalu kemudian wadzurwa, maka berziarahlah. Nah, ini sigat amar, walaupun kemudian pernah dilarang. Maksudnya ini hukumnya tidak wajib, ya, ziarah, tapi masuknya kepada hukumnya ibahah. Kenapa bisa demikian? Karena al-amru ba'dan nahi, perintah. Ya, ini kan perintah nih, ya, terkait fadzuruha, ya, maka berziarahlah, ya. Ba'dan nahi, setelah dilarang, maka yufidul ibahah, maka hukumnya ibahah. Ya. Ya. Nah, kemudian terkait larangan, ada larangan secara mutlak, ada larangan secara muqayyad. Gimana larangan secara muqayyad? Misalnya la taqrabu shalah wa antum sukara. Ya, jangan dekati salat. Ya, jangan lakukan salat wa antum sukara. Nah, ilatnya adalah karena adanya mabuk. Nah, ini yang kemudian dibatasi waktunya, ya, dilarang salat ketika mabuk. Ketika nggak mabuk berarti boleh salat. Karena dulu minuman keras itu ada nasah mansuhnya sampai 2 kali ayat, baru kemudian diharamkan. Misalnya dikatakan yas'aluka 'anil khamr wal maisir qul fihima itsmun kabir, ya, wa ismuha wa manafi'u linnas, ya, masih ada manfaat, ya. La taqrabu shalah wa antum sukara, jangan dekati salat dan sebagainya, ya. Lalu kemudian ada di ayat-ayat misalnya fa idza halaltum fastadu, ya kan, ya. Ya, jika kalian telah lepas dalam keadaan ihram maka berburulah, ya kan. Ini dilarang, ya, tapi ketika sudah selesai lepas dalam keadaan hiram, halaltum, ya, lepas dari keadaan hiram, maka fasdadu. Ini larangan yang sifatnya nahi muqayyad, ya. Lalu kemudian misalnya ada di dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum, ya, jangan wahai orang mukmin, janganlah kamu bunuh binatang buruan,
Ya, ini larangan ya. Apa? Wa antum hurum, padahal kamu sedang ihram. Ya, ini larangan juga ya kan. La taqtulul. Ya, la taqtulus say. Ya, jangan, ini larangan, tapi terbatas waktunya, yaitu ketika wa antum hurum. Ketika tidak dalam keadaan ihram maka boleh. Ada lagi wa idza qudiyalis salatu fantasiru fil ardi wabtagu ya min fadlillah ya. Di sini ada larangan nih. Larangan untuk apa? Larangan untuk berjual beli ya. Dan apabila telah selesai mengerjakan sholat Jumat, hendaknya kamu bertebaran di muka bumi dan carilah ya karunia atau rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faus'au ila bidzikrillahi wa dzarul bai'. Hendaknya segera mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Nah, ini ya. Nah, ini. Lalu yang kelima di sini dikatakan, apakah dampak yang besar dari pemahaman bahwa Allah memiliki tangan dan kaki secara zahir, dan apakah pemahaman ini cikal bakal dari pemahaman Khawarij? Ya, dari salah satu dalam pengkafiran ya, walaupun kemudian ada ulama yang mengatakan di antara ulama-ulama Asy'ariyah ya, menyamakan, menjisimkan Allah dengan makhluk, itu bisa bentuk kekufuran. Akan tetapi kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu menganggap bahwa khata itu merupakan uzur dari mani'ut takfir ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami karena kami lupa dan karena kami salah. Gitu. Jadi ini termasuk daripada intifa'il qasdi ya, kalau kita balikin dengan istilah-istilah kelompok-kelompok Wahabi dan sebagainya ya, gerakan Najd ya, maka dalam pengkafiran itu punya dawabitnya, punya aturan mainnya, ada penghalang-penghalangnya ya. Maka kemudian Allah tidak menghukum ya karena orang yang salah takwil dan sebagainya, ini uzur. Berbeda dengan manhaj orang-orang Najd ya, dalam masalah-masalah akidah nggak ada uzur takwil, tidak ada uzur dan sebagainya, kafir terus ya kan, dan ini sangat berbahaya ya. Apakah ini termasuk ini gitu ya? Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan karena orang yang salah ya, dan itu diuzur ya. Ini kalau kayak gini nanti dianggap murji'ah nih gitu. Bagaimana jika seorang muslim mengucapkan saudara kita non muslim dengan selamat Natal, dan bagaimana pandangan ulama usul fikih ya, sama-sama ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ucapan selamat Natal? Ada dua pendapat ya. Pertama, pendapat yang mengatakan boleh karena keumuman daripada ayat yang mengatakan di surat Mumtahanah ya, kalau tidak salah itu ya, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian daripada kampung-kampung kalian. Ya kan, itu ada di dalam surat Mumtahanah. Ya, jadi antabarruhum antuqsitu ilai. Ya, jadi mengucapkan itu termasuk daripada tabarruhum ya, berbuat baik gitu, berbagai di antaranya mengucapkan selamat dan sebagainya itu ya. Tapi kemudian ini yang juga diyakini oleh Buya Hamka yang waktu itu ketika itu menjadi ketua MUI terkait selamat Natal dan sebagainya gitu. Dan kemudian ada ulama-ulama yang kemudian mengatakan mengharamkannya ya. Karena apa? Beralasan bahwa berarti itu adalah ikrar, pengakuan terhadap keyakinan mereka dan sebagainya gitu. Ya, ala kulli hal kalau saya mengambil pendapat yang kedua misalnya gitu. Kecuali orang ini memang betul-betul berbuat baik kepada saya, kepada ini ya, kita tidak lakukan secara umum dan sebagainya gitu.